Selamat pagi, siang, sore maupun malam Pak Ferdi. Perkenalkan saya Felix Desandi dengan NIM 28024203666. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan perancangan database manajemen minimarket yang komprehensif, mulai dari analisis masalah, proses normalisasi data, hingga implementasi teknisnya. Kita mulai dari latar belakang, pengelolaan data minimarket yang dilakukan secara manual sering menyebabkan masalah seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan sulitnya memantau stok real time. Oleh karena itu, diperlukan sistem database yang terstruktur. Tujuannya adalah agar data tersimpan rapi, konsisten, tidak berundan, dan bebas dari anomali saat terjadi pembaruan data. Tahap pertama perancangan adalah analisis data mentah atau UNF. Di sini data transaksi masih berupa tabel datar yang tidak efisien. Masalah utamanya adalah adanya atribut bernilai ganda, di mana satu sel memuat banyak informasi sekaligus, misalnya daftar produk dalam satu baris, sehingga data belum bersifat atomik. Masuk ke tahap 1NF, kami merestruktur tabel agar setiap atribut bernilai tunggal. Data yang tadinya menumpuk dalam satu sel kini pecah menjadi baris-baris terpisah. Meskipun sudah lebih teratur, tabel ini masih memiliki banyak redundansi atau pengulangan data yang tidak perlu. Jadi ini adalah tabel untuk notasi FD-nya. Jadi di sini ada primary key, partial dependency-nya, full dependency-nya, transitive dependency, sesuai tabel yang ada di PPT ini. Lanjut, saya akan masuk ke FD diagramnya. Jadi ini adalah FD diagram yang sudah saya buat. Oke, next. Jadi struktur 1NF masih memiliki kelemahan yang disebut anomali data. Yang pertama, itu biasa orang sebutnya insertion anomali. Kita tidak bisa memasukkan data master baru seperti produk atau karyawan jika belum ada transaksi penjualan. Yang kedua, update anomali. Perubahan pada satu data master mengharuskan kita mengedit banyak baris sekaligus jika terlewat data menjadi tidak konsisten. Dan yang ketiga, terakhir, deletion anomali. Menghapus satu data transaksi bisa menyebabkan hilangnya data master penting secara permanen. Di tahap 2NF, kami menghilangkan partial dependency. Tabel besar tadi dipecah menjadi tabel-tabel master terpisah seperti tabel customer, employee product, dan supplier. Kini, setiap atribut non-kunci bergantung sepenuhnya pada primary key tabelnya masing-masing, bukan lagi bergantung sebagian pada gabungan kunci transaksi. Selanjutnya di 3NF, kami menghilangkan transitive dependency, atribut yang bergantung pada atribut non-kunci lain dipisahkan, contohnya basic salary dipisahkan ke tabel referensi grade, dan detail lokasi cabang dipisahkan ke tabel branch address. Dengan ini, struktur database mencapai efisiensi optimal dan bebas redundansi. Ini adalah 3NF-nya, jadi saya pecah menjadi 2 slide. Selanjutnya, ERD atau biasanya disebutnya Entity Relation Database. Inilah hasil akhir perancangan dalam bentuk ERD. Tabel transaction header menjadi pusat yang menghubungkan entitas customer, employee, dan branch. Sedangkan tabel transaction detail menghubungkan transaksi dengan produk. Garis-garis relasi ini menjamin integritas data antar tabel tetap terjaga. Dan untuk ERD ini saya buatnya tuh one to many semua. Oke, next slide. Next slide. Ini adalah data definition language. Jadi untuk membuat tabel master, ini adalah code-code-nya. Ini adalah lanjutannya. Lalu masuk ke DML. Di sini yang pertama adalah DML independent data. Langkah terakhir adalah pengisian data atau DML. Pertama, kami menginput data independent tabel master seperti supplier, grade, dan promo.
Data ini harus masuk duluan karena menjadi fondasi referensi bagi tabel lain. Kita tidak bisa membuat data produk tanpa adanya data supplier. Terakhir, kami menginput data dependent, data transaksional, relational. Saat menginput tabel transaction atau produk, kami merujuk pada kode data master yang sudah dibuat sebelumnya, seperti kas 001 atau employee 001. Hal ini memastikan seluruh transaksi valid dan memiliki data pendukung yang jelas. Demikian presentasi perancangan database ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.